Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat jumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 3 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemenangan Mutlak. Firman Tuhan terambil dalam Yosua 10 ayat 33. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis, tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar peperangan di dalam perjanjian lama adalah peperangan yang real dan nyata. Sementara kami yang hidup di dalam saat sekarang, kami sedang menghadapi peperangan demi peperangan yang harus kami menangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita melihat perjanjian lama, ada hal yang berbeda dengan perjanjian baru. Perjanjian lama banyak menceritakan tentang nabi-nabi, raja-raja, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang disertai oleh Allah untuk mengalahkan musuh-musuh yang harus dihadapi, khususnya Yosua. Pada saat mau menduduki Kanaan, maka itu bukan perkara mudah. Kanaan memang negeri dengan segala hal yang indah dan baik, yang subur, yang dijanjikan oleh Allah berlimpah susu dan madu, dan tanaman-tanaman yang memberikan kehidupan yang luar biasa kepada bangsa Israel. Namun, Yosua melewati dan mengalahkan sedemikian banyak raja-raja di wilayahnya itu. Ada Raja Hebron, Yarmut, Raja Gezer, Raja Debir, Raja Geder, Raja Arad, Raja Adulam, Raja Makeda, Raja Simron, Raja Yokneam. Itu hanya sebagian dari sedemikian banyak raja-raja yang ada. Tatkala Yosua bagaimana bertempur dengan sedemikian banyak para penguasa yang ada, itu seakan-akan adalah hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Sehingga tidak heran kalau ada 12 pengintai yang dikirim. Sebagian kemudian memberikan berita-berita yang memberikan sikap-sikap pesimis, dan mungkin dalam kehidupan kita pun sama. Berita-berita yang memberikan berita pesimis adalah mayoritas. Namun Yosua menyadari di dalam segala perjuangan dirinya, dia sendiri, namun dia bersama dengan Sang Maha Kuat, Sang Maha Kuasa yang akan berjanji, akan menyertai dan memberi kemenangan kepada Yosua. Dan itu terjadi, sehingga Yosua mendapatkan Kanaan dan seluruh rakyat yang menyertainya itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Bagaimana kait-mengait dalam kehidupan kita agar mendapatkan kemenangan mutlak dalam kehidupan ini? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pekerjaan iblis agar kita menjadi orang yang pesimis, orang yang putus asa, orang yang penuh dengan kekhawatiran, orang yang penuh dengan ketakutan, dengan berbagai macam problem hidup? Maka iblis akan memberikan berita, yaitu berita yang menakutkan. Engkau tidak pernah akan sanggup. Musuhmu jauh lebih besar, lebih hebat dari dirimu. Sebaiknya engkau mencari saja wilayah lain, atau kemudian engkau silahkan mundur. Jangan menyerahkan hidupmu kepada kematian konyol yang engkau akan hadapi. Itulah iblis. Dalam kehidupan kita juga sama. Ada banyak musuh-musuh, raja-raja yang kita perlu taklukkan, raja-raja kehidupan ini. Ada sebagian sahabat seperjalanan yang kemudian ditakutkan, dikhawatirkan oleh pengalaman masa lalu. Orang tua hidupku gagal, rumah tanggaku tidak baik-baik. Aku juga akan mengulang sejarah yang sama, sehingga saya memutuskan untuk tidak menikah. Tatkala anggota keluarga kita, orang tua kita mungkin tidak memiliki rumah tangga yang sukses, yang baik, yang bahagia, namun rumah tangga yang broken home, kita memilih tidak berani berumah tangga karena ada pelajaran yang kau alami. Engkau mundur, itulah pekerjaan iblis. Demikian juga sewaktu kita mengalami sakit hati, kepahitan karena pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi, kita menyimpannya sedemikian rupa. Kemudian kita menjadi orang yang tidak pernah percaya kepada siapapun juga, bahkan tidak percaya mungkin kepada Allah.
Engkau menjadi orang yang paranoid. Engkau menjadi orang yang mencurigai siapapun. Engkau sedang masuk dalam jebakan iblis, yaitu tentang semua raja-raja masalah yang menghampiri hidupmu. Demikian juga ada yang merasa saya bukanlah orang yang pandai, kemudian tetap menganggap dirinya bodoh. Dan karena merasa dirinya sebagai bodoh, dia tidak pernah punya kepercayaan diri bahwa dia bisa sukses dalam studi, dia bisa sukses dalam kuliah, dia bisa sukses dalam pekerjaan, dia bisa sukses untuk menggapai masa depan. Semua perasaan-perasaan negatif ini adalah sama dengan yang diberitakan oleh para pengintai yang diutus, yang seharusnya meyakini bahwa perjuangan ini adalah beserta dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kuat. Yang dikabarkan adalah musuh-musuh yang harus dihadapi sedemikian banyak, maka mundurlah engkau, tidak perlu engkau maju. Sahabat seperjalanan, berapa banyak di antara kita yang mengalami dan merasakan perasaan-perasaan seperti demikian? Maka ini adalah sebuah keputusan sikap. Apakah kita percaya bahwa bersama dengan Allah kita akan mengalami kemenangan mutlak, atau kita percaya kepada suara kegelapan bahwa engkau hidup akan jadi pecundang, engkau akan kalah dan mengalami kekalahan mutlak? Sehingga semua pikiran, semua isi hati kita adalah semua isi hati yang negatif. Apa yang terjadi tatkala semua isi negatif dalam pikiran dan dalam hati kita? Maka yang terjadi adalah keluh kesah, yang terjadi adalah menyalahkan keadaan, yang terjadi adalah kita mungkin memaki-maki, kita menjadi pribadi yang takut, pesimis, sakit hati, putus asa, bahkan mungkin dalam taraf yang berat kita ingin mengakhiri kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, di tengah-tengah problem, di tengah-tengah raja-raja masalah yang menghampiri kita, ingatlah, ada Tuhan yang Maha Kuasa, ada Tuhan yang Maha Sanggup, ada Allah yang pasti akan memberikan kemenangan mutlak sewaktu engkau mengerjakan bagianmu seperti Yosua. Dan selebihnya engkau mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Karena di dalam pribadi Allah tidak ada kata semoga, tapi di dalam pribadi Allah ada kata yang pasti. Sewaktu Tuhan berkata, berjalanlah ke depan, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, kelemahanmu aku akan lengkapi dengan kekuatanmu, kekuatan daripada aku sendiri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar berjuang untuk merubah sebuah pola hidup, pola pikir, pola rasa yang dipenuhi dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan. Kita bukan orang yang nekat. Tentu Allah pun Allah yang meminta kita mengerjakan bagiannya. Allah pun Allah yang memberikan hikmat bijaksana. Mana yang perlu engkau tempuh, mana yang engkau perlu perjuangkan, atau mana yang sahabat seperjalanan diminta untuk berhenti, untuk tidak melakukan. Petunjuk-petunjuk Allah yang akan menuntun kita, akan melangkah kemana, akan menaklukkan apa. Namun di atas segala-galanya, ingatlah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menjanjikan memberikan kemenangan demi kemenangan. Apa yang terjadi pada Yosua, apa yang terjadi pada Daud untuk menghadapi Goliat, apa yang terjadi pada Musa menghadapi tantangan yang luar biasa. Namun Musa memang punya iman yang terkadang baik, namun terkadang juga kurang baik, sehingga dia tidak mendapatkan sebuah keistimewaan memasuki tanah Kanaan. Biarlah kita boleh mempercayai bersama dengan Allah, kita akan menjadi pemenang mutlak dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami terima. Biarlah kami boleh mempercayai, beriman, berjalan bersama dengan Engkau, kami akan mengalami kemenangan mutlak. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu kepada Allah, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.